Yogyakarta. Baik, sambil menunggu bisa mempersiapkan diri, ya. Baik, Bapak. Yes. Mohon ditunggu sebentar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, bisa dimulai pada pagi hari ini. Baik. Kepada Bapak, monggo dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita semua dan bersama-sama melaksanakan para peserta Latsar CPNS ini melaksanakan penguatan kompetensi teknis bidang tugas PKTBT ya, dengan materi pertama mungkinnya di hari pertama para peserta Latsar dari Kediri ini ya, jumlah peserta kurang lebih berapa orang ini? 30 Pak. Oh 30 orang ya. 30, satu kelas 30 ya. Satu kelas 30 orang ya. Jadi sekarang para peserta sedang melaksanakan off kampus berarti Pak ya. Sedang melaksanakan habituasi ya. Jadi sekarang masuk kepada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Baik, sesuai yang ditugaskan saya oleh PPSDM Regional Yogyakarta, di mana mengampu terkait dengan materi profil Kementerian Dalam Negeri. Mohon tanggapannya, apa sudah terlihat tampilan saya? Sudah ya, baik ya. Terima kasih. Ini terkait dengan profil Kementerian Dalam Negeri ya. Nah ini mungkin para peserta mungkinnya merupakan PNS, CPNS dalam hal ini merupakan CPNS di lingkungan pemerintah daerah ya, di lingkungan pemerintah daerah apapun mau di dinas manapun, di perangkat daerah manapun, pada dasarnya para peserta ini merupakan PNS Pemda ya. PNS Pemda itu merupakan PNS masuk kepada lingkup Pemdagri ya. Pemdagri itu adalah pemerintahan dalam negeri ya. Jadi pemerintahan dalam negeri itu antara lain Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah. Ya, apapun dinasnya ya, Bapak Ibu mau yang bekerja di dinas kesehatan sebagai perawat, dokter atau sebagai tenaga pendidik ya, tenaga pendidik guru dan lain sebagainya di distrik dan apapun dimanapun perangkat daerahnya ya merupakan tetap saja merupakan PNS Pemda yang notabene merupakan ASN atau PNS Pemdagri ya. Jadi masih satu rumah ya antara saya dalam hal ini bekerja di Kementerian Dalam Negeri, kita ini masih satu rumah, satu rumpun. Ya, jadi walaupun misalkan mereka secara teknisnya mungkin misalkan yang Bapak Ibu tenaga kesehatan mungkin ya lebih banyak gitu ya berhubungan misalkan dengan kalau di tingkat pemerintah pusatnya misalkan dengan Kementerian Kesehatan misalkan, kemudian yang tenaga pendidikannya misalkan lebih banyak berhubungan dengan Kementerian Diknas ya, Kemendikbud dan lain sebagainya ya di dinas-dinas yang lainnya ya. Nah, namun itu pada dasarnya itu merupakan pembina teknis ya, kementerian pembina teknis. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini mewadahi pembinaan secara umum ya, secara menyeluruh. Jadi seluruh perangkat daerah ya dan juga kepala daerahnya termasuk dalam hal ini juga termasuk DPRD-nya ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya, semuanya memiliki satu rumpun di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Ya, bertanggung jawab kepala daerah memang bertanggung jawab kepada di atasnya bupati wali kota, kepada gubernur kepada pemerintah pusat dalam hal ini presiden. Namun itu dikoordinasikan seluruhnya oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri ini ya mewadahi seluruh PNS Kementerian Dalam Negeri ke PNS Pemda ya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kenapa mungkin sempat berpikir kenapa saya ini harus belajar terkait dengan
Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini harus diketahui oleh para peserta ya sebelum nantinya berkarir menjadi pegawai negeri sipil, bahwa PNS Pemda itu merupakan satu naungan menjadi PNS Pemdagri, ASN Pemdagri, pemerintahan dalam negeri. Dalam hal ini dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga para CPNS ini yang nanti akan berkarir menjadi pegawai negeri sipil tentunya harus mengetahui terkait dengan struktur organisasi dan lain dan tahulah ketika misalkan nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa perencanaan di daerah, pembangunan di daerah tidak sinkron ya, dengan pemerintah pusat di atasnya atau pemerintah kabupaten kota dengan tingkat provinsi dengan setingkat dengan pemerintah pusat. Kenapa tidak sinkron antara perencanaan pembangunan di daerah itu? Yaitu tadi karena masing-masing Pemda selalu berkoordinasi langsung kepada kementerian teknisnya. Nah inilah harus diketahui ya bahwa semua secara koordinasi umum ya koordinator umum penyelenggaraan pemerintah daerah itu adalah Mendagri dalam hal ini. Jadi Kementerian Dalam Negeri mewadahi seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, kepala daerahnya, DPRD-nya ya. Nah itu mungkin nanti lebih lanjut akan saya jelaskan lebih lanjut terkait hal dimaksud ya terkait dengan Kementerian Dalam Negeri beserta setidaknya mengetahui SOTK-nya, urusan-urusannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini masuk kepada profil Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi ini saya hanya mengenalkan saja ya agar diketahui ini ya Kementerian Dalam Negeri ini ya seperti ini karena PNS Pemda itu yang merupakan satu naungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu kan di daerah pasti menggunakan pakaian coklat ya, pakaian keki kan ya. Nah, coba dicek di kementerian mana yang pakaiannya sama dengan PNS Pemda. Hanya di Kemendagri saja. Ya, jadi pada dasarnya itu sepakat dari pakaian pun gitu kan diaturnya oleh Kementerian Dalam Negeri melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Berarti kita ini satu naungan. Ya. Satu koordinasi ya. Nah Pemda itu harus satu koordinasi, nah, makanya itu dikoordinatori oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri, seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah. Nanti urusannya mungkin nanti pun lanjut terkait dengan nanti siang hubungan Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda akan lebih teknisnya akan kami sampaikan kepada para peserta ya. Seperti itu. Inilah profil Kementerian Dalam Negeri. Oke, sebagai pengantar saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sebentar dibesarkan dulu. Oh, ini kayaknya ini ya. Jadi tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami ya, jadi cukup dipaham saja ya, tahu saja terkait dengan profil Kemendagri ya. Dan ini sebetulnya tertera secara jelas, secara rinci semuanya itu ada dalam Permendagri nomor 8 ya tahun 2018 dan Permendagri nomor 43 tahun 2015 ya. Walaupun sekarang ada Permendagri yang baru karena ada terkait dengan penyetaraan jabatan ya, pengalihan jabatan administrasi ya. Jabatan administrasi itu adalah jabatan administrator eselon 3 dan jabatan pengawas eselon 4 ya. Itu dialihkan semuanya menjadi jabatan fungsional. Seperti itu. Mungkin berturut-turut mungkin nanti pun akan Pemda pun akan melakukan hal demikian ya terkait dengan amanat Presiden ketika pidato pelantikannya ya dengan restrukturisasi birokrasi ya di lingkungan di seluruh Indonesia termasuk Pemda ya. Mungkin saat ini Pemda pun beberapa Pemda mungkin ya beberapa Pemda sudah mengkaji hal tersebut, menyusun terkait dengan roadmap reformasi birokrasi dalam hal ini penyetaraan jabatan, peralihan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional seperti itu ya, agar lebih berfungsi,
lebih sederhana struktur, namun kaya fungsi. Ya, itu yang diharapkan birokrasi itu untuk menghasilkan birokrasi yang agile, yang cepat ya, tapi yang cepat dan tidak birokratis. Jadi saat ini itu penyelenggaraan pelayanan pemerintahan itu, terutama yang pelayanan publik, dianggap oleh masyarakat itu ribet gitu. Jadi masyarakat kalau mau berhubungan dengan dinas itu, pemerintah itu, aduh ribet katanya. Banyak mejanya, ya banyak mejanya sekali yang harus dilalui. Makanya itu tujuannya, ya salah satu tujuannya itu untuk memangkas alur birokrasi, salah satunya dengan menyederhanakan birokrasi seperti itu ya, dengan menghapus dua eselon 3 dan eselon 4. Jadi hanya ada eselon 1 dan eselon 2 saja. Walaupun ini memang agak di hati saya pun agak menggelitik ya. Kalau di setingkat Pemda itu ya, di kabupaten kota itu ya, terutama di kabupaten kota. Di kabupaten kota itu kan tidak ada eselon 1. Ya, jadi dimulainya itu tertingginya itu ada eselon 2 ya, kepala dinas itu merupakan eselon 2 kan ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan berarti eselon 3 dan eselon 4-nya dihapuskan, bagaimana seperti itu? Berarti hanya ada struktural itu hanya kepala dinas saja, walaupun memang ada jabatan-jabatan khusus yang tidak bisa dihilangkan. Misalkan contoh yang di wilayah kecamatan gitu ya, para camat itu kepala wilayah itu tidak bisa menjadi jabatan fungsional. Namun itu bawahannya, sekretarisnya, misalkan ya kasih-kasihnya itu akan difungsionalkan semua seperti itu ya, arahnya itu ke sana misalkan ya. Kemudian yang memegang keuangan dan lain sebagainya yang memang tidak bisa untuk dialihkan ke jabatan fungsional itu tetap dipertahankan seperti itu. Hanya sekilas ya terkait dengan arah reformasi birokrasi dalam hal ini strukturisasi birokrasi di lingkungan Indonesia ya. Nah, ini kita ketahui bersama ya, mungkin para peserta pun sudah memahaminya ya, terkait dengan tujuan negara ya, tujuan bernegara, negara Indonesia tentunya itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di alinea keempat ya, di preambul ya, di pembukaan ya. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, tujuan negara itu cuma ada 4 saja ini. Ya, seluruh apapun yang kita lakukan itu ya, termasuk Bapak Ibu yang lakukan ya dalam bekerja itu hanya ada 4 tujuan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan itu. Satu tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, dan ini dalam batang tubuhnya dijelaskan dalam menjadi hak warga negara itu ya, ada dalam pasal 27 ya, pasal 28H, pasal 34 dan pasal 34 ya Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana hak warga negara berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, dan jaminan sosial tentunya ya, seperti itu. Itulah tujuan bernegara kita ya. Jadi seluruh apapun tindak tanduk pegawai negeri sipil ASN ya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, baik yang berada di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, semuanya dalam rangka keempat ini ya. Semuanya ini cita-cita luhur bangsa gitu ya. Cita-cita luhur bangsa, cita-cita para founding fathers kita. Ya, dan ini pembukaan ini sampai dengan saat ini masih relevan sampai kapanpun juga mungkin ya, tapi ya tidak tahu ya ke depannya. Namun yang intinya seperti ini ya, yang namanya produk manusia ya pasti suatu saat akan mencapai suatu titik keusangan ya. Nah, yang namanya produk manusia itu ya, jadi namun untuk saat ini mungkin beberapa dekade ke depan ya, tujuan bernegara ini masih sangat relevan ya untuk Indonesia ini ya, untuk menghadapi globalisasi dunia. Menurut saya ini masih relevan ya, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini masih relevan ya, itu terkait dengan tujuan bernegara ya, dan juga batang tubuhnya pun untuk sampai dengan saat ini ya, Indonesia sudah mengalami 4 kali amandemen ya,
kali amandemen seperti itu untuk sampai dengan saat ini itu sudah mengalami 4. Apakah akan mengalami amandemen kembali? Ya, siapa yang tahu. Dan itu amandemen bukan hal yang tabu ya untuk dilakukan oleh kita semua ya, oleh bangsa Indonesia, oleh negara Indonesia. Amandemen itu tidak, perubahan itu, revisi itu bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk dilakukan. Ya, walaupun memang selalu ada friksi-friksi di dalamnya, politisasi di dalamnya. Tujuan amandemen itu hanya untuk menggolkan beberapa kebijakan juga seperti itu. Nah, itu mungkin itu di luar kapasitas kita semua membahasnya. Namun pada dasarnya amandemen bisa dilakukan. Itu bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk dilakukan oleh sebuah negara. Ya, negara Amerika Serikat itu sudah hampir 20 kalian lebih melakukan amandemen landasan konstitusionalnya. Ya, landasan konstitusionalnya itu tidak jadi bukan merupakan hal tabu, ya wajar lah ya, ini Amerika Serikat ya yang merupakan negara dianggap oleh kita semua, oleh negara-negara mungkin kan sebagai negara maju gitu ya, itu sudah sudah hampir 20 kalian melakukan amandemen ya, dan memang lebih banyak itu difokuskan terkait dengan amandemen pasal-pasal untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, mensejahterakan rakyatnya, bukan terkait dengan misalkan kalau di kita sedang isu yang aktual misalkan penambahan periode presiden seperti itu ya, bukan dalam artian saya mendukung atau tidak mendukung ya seperti itu, namun yang disasarnya itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya politis seperti itu, tidak langsung menyentuh kepada kepentingan publik seperti itu ya, walaupun itu bukan di luar kapasitas kita semua ya seperti itu. Itulah ini tujuan bernegara Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ini kita masuk kepada urusan pemerintahan ya. Kita ini sepakat bahwa negara kita ini bentuk pemerintahannya itu ada NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan negara serikat ya, kita bukan negara federal ya, namun kita bentuk pemerintahan kita itu adalah negara kesatuan ya. Konsekuensi dari sebuah negara kesatuan itu ya, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan baik yang itu di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu berada di tangan presiden seluruhnya itu. Ya, seluruhnya itu berada di tangan presiden. Ya, makanya sangat besar sekali ya kerjaan presiden ya, presiden di negara kesatuan apalagi setingkat Indonesia ya, yang penduduknya nomor 4 dunia terbanyak di dunia gitu ya, dari yang luas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu sangat besar sekali kekuasaan presiden itu, kerjaan presiden itu sangat besar sekali tanggung jawab presiden di negara kesatuan itu ya. Namun dan seharusnya negara kesatuan itu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerahnya itu ya, matchingnya itu harusnya dengan bentuk penyelenggaraan sentralisasi yang sudah kita lakukan mungkin di masa Orde Baru ya, sentralisasi. Jadi semuanya itu lapor ke presiden, semuanya itu. Nah, semenjak tahun 99 melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ya, tentang otonomi daerah ya, tentang pemerintahan daerah, diubah hampir 180 derajat ya, dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya berbentuk desentralisasi ya, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah ya. Jadi betul-betul keran desentralisasi itu, demokrasi itu ya di daerah itu betul-betul meluas sekali sampai kebablasan. Ini arsiteknya itu Profesor Yas Rashid ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ya, ketika masa pemerintahan Presiden almarhum Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur seperti itu.
bahkan ada yang lucunya ketika Profesor Mahfud MD ya yang Menko Polhukam sekarang ini ya bertanya kepada waktu menjadi menteri di era Gus Dur, bertanya kepada presiden kan gitu ya, Gus katanya gitu kan, yang bagus itu sebetulnya yang efektif itu di Indonesia ini seperti apa sih penyelenggaraan pemerintahan itu gitu kan. Presiden menjawab dulu ya, Pak Gus Dur menjawab dulu itu, ya sudah katanya, kita penyelenggaraan tetap saja katanya NKRI, namun bentuknya realisasinya seperti negara serikat katanya. Dalam hal ini desentralisasi ya, gitu aja kok repot katanya gitu kan. Itu presiden mengatakan. Jadi itu tadi, karena kita ini sudah sudah terngiang-ngiang di seluruh masyarakat Indonesia itu NKRI harga mati kan gitu kan. NKRI harga mati. Jadi bentuk negara itu tetap tidak bisa dihilangkan. Tidak mau Indonesia itu, mungkin bangsa Indonesia ini, warga negaranya berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat. Tidak mau. Jadi tetap negara kesatuan, namun penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintahan daerahnya khususnya, itu seperti negara serikat, seperti negara federal. Seperti itu. Namun bedanya kalau di negara federal itu ya, gubernur itu atau gubernur negara bagian ya seperti di Amerika Serikat. Contoh misalkan di tetangga kita saja di Malaysia seperti itu merupakan negara federal. Ya, kalau di sana itu betul-betul kekuasaan lebih banyak itu, kewenangan itu lebih banyak di daerah. Ya, nah karena kita juga sama sebetulnya di daerah, namun tetap tanggung jawabnya penuh berada tetap di tangan presiden. Ibaratnya seperti ini, seekor anjing misalkan ya, kepalanya diberikan ke daerah, namun tangannya, ekornya tetap dipegang gitu. Nah ibaratnya seperti itu Indonesia itu penyelenggaraan pemerintahannya itu. Jadi tidak mau serta-merta full seluruhnya. Takutnya apa memang kalau terlalu kerannya terlalu lebar, nanti akibatnya seperti ini yang sekarang terjadi, yaitu korupsi di daerah merajalela, kemudian takutnya nanti daerah tersebut jika merasa betul-betul mandiri, dia mungkin akan merasa ingin keluar ya dari negara kesatuannya seperti itu. Nah itu ya, jadi memang konsekuensinya dibilang tidak konsisten, bisa dikatakan tidak konsisten. Karena apa intinya? Jodohnya negara kesatuan itu, bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerahnya adalah sentralisasi. Sudah itu. Secara teoritis pun mengatakan demikian. Ya seperti itu. Tapi kalau desentralisasi itu jodohnya itu adalah negara serikat, sebetulnya seperti itu. Jadi betul-betul yang otonomi penuh itu sebetulnya negara serikat. Ya, nah kalau kita sekarang merupakan negara kesatuan, tapi bentuk penyelenggaraan pemerintahannya, nah seperti negara serikat, desentralisasi, seperti desentralisasi yang seimbang gitu ya, yang seimbang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota ya. Nah presiden ya ini presiden memiliki pembantu-pembantunya ya, memiliki pembantu-pembantu dengan melalui kementerian-kementerian, dibantu oleh menteri-menterinya dari berbagai sektor ya, ada ya Kementerian Kehutanan, misalkan lingkungan hidup, perikanan ya, dan lain sebagainya ya, semuanya di kementeri-menteri ini. Dan juga ada di dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerahnya ya, pemerintah daerahnya baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, namun pada dasarnya semua itu pun sama ya, seperti tadi cita-cita bangsa kita, negara kita di alinea keempat ya, sama saja semuanya itu pada dasarnya, baik yang mau bekerja di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, seluruhnya bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan luhurnya. Ya, jadi hal tersebut mau kita seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan perdebatan antara bentuk penyelenggaraan pemerintahan itu pada dasarnya semuanya untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
Tadi siapa ada yang raise hand? Silakan nih kalau mau ada yang langsung tanya jawab, silakan langsung mau bertanya, kita diskusi saja di sini sih, kita sharing ya. Walaupun ini saya hanya di profil, mungkin nanti kita diskusi di hubungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda itu yang akan lebih ini menurut saya ya, akan lebih asik kita mendiskusikannya ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu mungkin yang sudah sudah berapa tahun atau berapa bulan yang sudah bekerja di lingkungan birokrasi ya, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini hanya untuk profil Kemendagri itu hanya untuk dipahami saja, diketahui saja ya, bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini ya. Oke ya, kita masuk ke lebih teknisnya terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Kementerian Dalam Negeri ya, seperti itu. Ini kita ketahui bersama ya, bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden ya, dan Kementerian Dalam Negeri ini merupakan triumvirat negara ya. Triumvirat negara itu adalah 3 kementerian ya, yang dimana ketika terjadi separation of power ya, kekosongan kekuasaan di sebuah negara tersebut ya, dan Indonesia pun menganut paham yang dimaksud ya, yaitu ada 3 menteri yang akan memegang kendali negara sampai dengan adanya nanti presiden dan wakil presiden definitif seperti itu. Jadi ketika presiden dan wakil presiden misalkan terjadi kekosongan ya, entah itu misalkan misalkan mangkat misalkan ya, ataupun apapun itu ya, yang intinya tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka 3 menteri inilah yang akan memegang kendali negara. Pertama Kementerian Dalam Negeri ya, yang kedua itu adalah Kementerian Pertahanan ya, dan yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri. 3 menteri itulah ya, yang akan memegang negara ya, jika terjadi kekosongan kekuasaan ya, tidak ada presiden dan wakil presiden. Kalau presiden misalkan kan kita ketahui sendiri ya, biasanya kalau presiden misalkan mangkat ataupun di daerah biasanya terjadinya itu ya, kebanyakan di daerah, entah itu di tingkat provinsi atau kabupaten kota, lebih banyak lagi ketika bupatinya misalkan mangkat ya, misalkan meninggal ataupun otomatis wakil naik seperti itu ya, menjadi kepala daerahnya. Nah sama ini juga ya, tapi ini ketika terjadi kekosongan dua-duanya, maka 3 kementerian itulah ya, 3 kementerian itulah yang akan memegang kendali negara Kesatuan Republik Indonesia ya, seperti itu ya. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh menteri ya, jadi namanya juga kementerian berarti dipegangnya oleh menteri ya. Berbeda kalau ada yang setingkat kementerian itu disebutnya kepala LPNK ya, lembaga pemerintah non kementerian seperti itu ya, itu setingkat menteri namun bukan kementerian seperti itu ya, ditunjuknya sama ya, pengangkatannya itu oleh presiden. Contoh misalkan BPKP misalkan ya, kemudian nah ini penyelenggaraan Latsar ini kan pembinanya itu lembaga administrasi negara misalkan. Kemudian ketika kemarin Bapak Ibu daftar CPNS itu kan ada BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Nah itu adalah kepala LPNK ya, lembaga pemerintah non kementerian, namun itu setingkat menteri seperti itu ya. Dan itu jabatan karir kalau itu ya, kepala LPNK itu jabatan karir ya, bukan jabatan politis ya, seperti itu, bukan tidak terbatas waktu. Dengan kalau menteri itu ya batas waktunya maksimal pun 1 periode ya, bisa juga diangkat lagi ya, namun pada dasarnya 5 tahunan selesai seperti itu ya, seperti itu. Nanti bisa diangkat lagi dengan tergantung presidennya siapa seperti itu kan ya, apakah diperpanjang atau tidak, tapi pada dasarnya masa kerjanya itu hanya 5 tahun kalau menteri itu ya, karena menteri itu jabatan politis ya, seperti itu. Nah, Kementerian Dalam Negeri secara umumnya ya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya. Pemerintahan dalam negeri ini adalah pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ya, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi betul ini Kementerian Dalam Negeri itu
betul-betul memang diamanati oleh Presiden, tugasnya yaitu untuk membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan sangat-sangat luas sekali ya. Nanti ada urusannya, anatomi urusan pemerintahan dalam negeri itu apa saja ya, nanti di slide berikutnya ya, seperti itu. Inilah, dan sekarang pun menteri kita ya, ini seperti di foto ini ya, Bapak Tito Karnavian, seperti itu ya. Ini Menteri Dalam Negeri kita saat ini ya, seperti itu ya. Ini jadi itu ya, fix betul ya, Bapak Ibu peserta paham betul, harus paham betul ya. Berarti tugas dari Kementerian Dalam Negeri itu begitu luas, mengantongi seluruh urusan ya, dalam hal ini urusan itu akan tergambarkan melalui perangkat daerah yang ada di dinas Bapak Ibu sekalian, di Pemda Bapak Ibu sekalian. Nah, itu merupakan urusan ya, ada urusan pendidikan, ada urusan kesehatan, ada urusan KPU-an ya, ada urusan LH lingkungan hidup, ada urusan misalkan peternakan, perikanan, kelautan ya. Nah, itu merupakan urusan-urusan pemerintahan ya, dan itu dikantongi menjadi sebuah perangkat daerah ya, yang ada yang berbentuk dinas ya, dan juga yang unsur pembantunya yaitu berarti yang dengan nomenklatur badan. Nah, itu kalau badan itu pembantu ya, unsur pembantu kepala daerah ya kalau di Pemda itu ya, seperti itu. Itu terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Oke, kita lanjut. Aduh, kenapa nih? Mohon maaf, ini ada. Oke, nah ini ya. Nah, ini tergambarkannya lebih jelas seperti ini ya, hubungan antar pemerintah pusat dan daerah ya, antar pemerintah pusat dan daerah. Ini pertama ya, bahwa konsekuensi dari negara kesatuan seperti itu sudah saya sampaikan ya, negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan, adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Jadi apa tindak tanduk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pada akhirnya itu tanggung jawabnya penuh ada di tangan Presiden. Jadi tidak bisa misalkan bisa dikatakan sok-sokan gitu ya, pemerintah daerah misalkan baik itu provinsi dan kabupaten kota gitu ya, melenceng dari apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Ya, karena seluruhnya itu berada di tangan Presiden, tanggung jawabnya itu. Ya, urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan Presiden. Jadi negara kesatuan itu, ini kewenangan tuh ada di pusat loh semuanya dulu. Ya, nah diserahkan beberapa urusan ke pemerintah daerah. Ya, namun penyerahan itu tidak betul-betul 100%. Ya, tetap saja tanggung jawab rule yang menyusun NSPK-nya berada di tangan Presiden, seperti dalam hal ini yang disusun oleh para menteri-menterinya, kementerian-kementeriannya, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu hanya menjalankan apa-apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Ya, tapi bukan dalam artian pemerintah daerah tidak dapat melakukan fleksibilitas, ya, kemudian diskresi, bukan. Ya, ada batasan-batasannya. Pemerintah daerah tetap bisa melakukan inovasi-inovasi, diskresi-diskresi terkait dengan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dynamic governance. Ya, kalau semuanya menunggu dari pusat, ya, itu urusan perkembangan di masyarakat, permasalahan di masyarakat sudah kemana gitu kan? Tapi kita misalkan masih menunggu juknis dari pusat, ya tidak juga seperti itu. Ya, tetap saja walaupun misalkan pemerintahan daerah misalkan dalam hal ini tetap menunggu aturan umumnya itu dari Presiden, dalam hal ini dari kementerian-kementerian, namun pemerintah daerah pun tetap bisa melakukan fleksibilitas selama itu memang masih dalam koridor peraturan perundang-undangan. Ya, dalam hal ini terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah, ya, undang-undang otonomi daerah, ya, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Jadi itulah Undang-Undang 23 2014 itu sebagai naungan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, semua urusan itu, dan itu ada bahkan undang-undang itu adalah undang-undang ajaib menurut saya. Ada pasal yang ajaib, pasal ajaib itu yang di akhir-akhir saya lupa lagi pasalnya nomor berapa, ya, bahwa mengatakan bahwa intinya mengatakan bahwa seluruh penyelenggaraan
di luar pemerintahan dalam negeri, urusan-urusan yang lainnya, ya semenjak undang-undang Pemda ditetapkan, seluruhnya harus mengacu kepada undang-undang Pemda dimaksud. Ya, jadi kalau misalkan ada undang-undang lain, misalkan undang-undang tentang apa, misalnya tentang kepegawaian, tentang perencanaan pembangunan, tentang pengaturan keuangan dan lain sebagainya, jika bertentangan dengan undang-undang Pemda, maka undang-undang itu harus disesuaikan dengan undang-undang Pemda dimaksud. Ada pasal ajaib ya, yang bunyinya seperti itu. Ya, seperti berarti ini itu Pemda itu betul-betul di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dan induknya itu harus ada di tangan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Mendagri. Ya, semua bupati, wali kota, gubernur harus melapornya kepada presiden, dalam hal ini dikomandoi ya, dikoordinatori oleh Mendagri. Ya, seperti itu ya. Jadi inilah ya, diserahkan, berasal dari kekuasaan itu pada dasarnya ada di tangan pemerintah pusat, ya, di tangan presiden, dan diserahkan kepada Pemda. Ya, kemudian presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tadi saya bilang NSPK itu, ya, norma, standar, prosedur, dan ketentuan. Ya, jadi presiden menetapkan melalui kementerian-kementeriannya melakukan pembinaan dan pengawasan tentunya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, jadi disiapkan pedomannya. Nah, ini loh pedomannya nih. Ini loh NSPK terkait bidang kesehatan. Ini loh NSPK terkait dengan bidang pendidikan. Ini loh NSPK terkait dengan kelautan dan perikanan dan urusan-urusan lainnya. Ya, nah pedomannya itu silakan dilakukan oleh Pemda, ya, dan Kementerian Dalam Negeri nanti secara umum akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara umumnya. Namun secara teknisnya iya oleh kementerian-kementerian lainnya. Ya, seperti oleh kementerian-kementerian teknis lainnya. Ya, seperti itu ya, entah itu oleh misalkan bidang kesehatan ya oleh Kementerian Kesehatan. Di bidang pendidikan ya oleh Kementerian Pendidikan, seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi secara umumnya tetap akan dibina dan diawasi oleh Menteri Dalam Negeri, oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun secara teknisnya itu akan dibinwas, akan dibina dan diawasi oleh kementerian-kementerian teknisnya. Ya, jadi sudah barang tentu ya, Pemda itu harus melapor apa-apa bila terjadi apa-apa itu kepada Menteri Dalam Negeri. Ya, ini sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten kota itu akan dilakukan, dibina dan diawasi itu oleh gubernur. Ya, tentu tidak dewa Kementerian Dalam Negeri itu harus bisa membina dan mengawasi seluruh kabupaten kota yang di Indonesia, tidak juga lah. Ya, tapi namun itu kewenangan pembinaan dan pengawasannya itu diserahkan kepada gubernur. Jadi gubernur ini sebetulnya dua kaki ya. Dalam hal ini gubernur ini, pemerintah provinsi itu, dia itu sebagai pemerintah pusat juga sebagai pemerintah daerah. Ya, makanya disebutnya itu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi gubernur itu sebetulnya pemerintah pusat loh, tapi diwakilkan, ditempatkan di daerah-daerah untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah di kabupaten kotanya. Jadi kalau Kementerian Dalam Negeri ya secara langsung, Kementerian Dalam Negeri itu secara langsung itu cukup gubernur saja, cuma 34 gubernur ya di seluruh Indonesia ini, cuma ada 34 provinsi. Nah, nanti nanti gubernur lah yang akan secara langsung ya melalui perangkat daerahnya, otomatis ya Bapak Ibu pun ya, kabupaten kota pun kalau ada apa-apa ya itu koordinasinya dengan siapa? Ya dengan satu tingkat di atasnya, berarti dalam hal ini dengan provinsi ya. Ini misalkan kan Kediri itu Jawa Timur kan ya, berarti ya kalau ada apa-apa misalkan ya terkait dengan urusan apapun ya koordinasinya dengan provinsi ya, dengan provinsi dalam hal ini perangkat daerah, misalkan yang bekerja di dinas kesehatan kabupaten di kabupaten kota misalkan di Kediri misalkan ya koordinasinya dengan provinsi Jawa Timur misalkan seperti itu ya, dengan dinas pendidikan provinsi Jawa Timur dan seterusnya ya, urusan-urusan lainnya. Ya, jadi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh kabupaten kota ya itu dilakukan oleh gubernur, karena gubernur itu melekat juga dia tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat
di daerah. Makanya kalau gubernur itu ya dilantiknya oleh presiden. Kalau bupati wali kota ya dilantiknya oleh gubernur, seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian hubungan antara presiden dengan gubernur dan bupati wali kota itu bersifat hierarkis. Ya, bersifat hierarkis, ya. Serta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan bupati wali kota pun bersifat hierarkis juga. Jadi jangan sampai ada bupati wali kota atau dalam hal ini perangkat daerah kabupaten kota ya yang merasa punya kedekatan misalkan dengan pemerintah pusat, jangan langsung ya koordinasi itu langsung ke pusat, tidak bisa kabupaten kota itu. Tapi harus ke tingkat provinsi dulu. Kalau tingkat provinsi langsung ke pusat ya memang itu satu tingkatan di atasnya. Namun kalau kabupaten kota itu jangan merasa sok-sokan misalkan merasa dekat dengan pemerintah pusat dengan siapa ya masing-masing individu yang bekerja di pemerintah pusat tanpa koordinasi itu selalu dilewati pemerintah provinsi itu. Tetap itu ya harus dihargai pemerintah provinsi itu. Pemerintah provinsi itu sebagai gubernurnya itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ya itulah yang akan mengomandoi ya penyelenggara bupati wali kota di daerahnya ya di wilayah kerjanya seperti itu ya. Nah, namun secara umum tetap saja ya presiden itu menyerahkanlah untuk pembinaan dan pengawasan Pemda itu menyerahkanlah kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Mendagri. Nah, dan Mendagri lah yang mengkoordinasikannya secara langsung garis tanpa putus itu ya kepada presiden seluruhnya itu bupati, gubernur, wali kota kepada presiden. Namun secara garis putus-putusnya, garis koordinasinya itu ada Menteri Dalam Negeri. Jadi nanti biarkanlah Menteri Dalam Negeri lah yang akan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kepada presiden seperti itu. Itulah yang namanya disebutnya itu kebijakan desentralisasi. Ya. Putaran ini itu merupakan kebijakan desentralisasi lah. Namun kebijakan desentralisasi dalam kerangka NKRI, dalam kerangka otonomi daerah di negara kesatuan, dalam ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, merupakan satu kesatuan. Ya, tidak bisa dikatakan otonom maksimal ya walaupun dikatakan otonom ya namun otonom tidak secara penuh ya karena kita berada di negara kesatuan ya seperti itu. Nah, ini tadi ya Menteri Dalam Negeri kita ya Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD ya. Jadi mungkin lebih diperjelas lagi ya bahwa Mendagri melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya yang perubahannya itu kalau tidak salah sekarang terakhir itu nomor 9 tahun 2015 ya, perubahan kedua kalau tidak salah ya seperti itu. Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara nasional. Ya, jadi seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kita mengenal bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai poros. Ya, kita tahu kalau poros ya, nah itu porosnya itu adalah poros dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, poros dalam pemerintahan dan politik dalam negeri. Jadi urusan politik pun, ya politik di daerah dalam hal ini, ya itu naungannya itu dari Kementerian Dalam Negeri semuanya itu. Ya penyelenggaraan itu ya politik-politik di daerah itu Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan dimaksud. Ya, kalau di negara-negara lain itu ini memang walaupun saat ini Kementerian Dalam Negeri ini sudah banyak tugas dan fungsinya ya yang diambil oleh lembaga pemerintah non kementerian lainnya. Ya, dulu itu lebih banyak ya, urusan-urusan Pemdagri ini. Ya, urusan-urusan Pemdagri ini lebih banyak urusan-urusan Kementerian Dalam Negeri ini. Namun semenjak sekarang ini sudah banyak beberapa urusan-urusan yang diambil alih menjadi setingkat lembaga pemerintah non kementerian sendiri seperti itu. Ya, nah ini jadi namun pada dasarnya poros penyelenggaraan pemerintahan daerah itu masih dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Sama seperti tadi ya, semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah,
ya, demokrasi, dan penegakan hukum dan kesatuan bangsa. Ya, seperti itu ya. Jadi ini pada dasarnya Kementerian Dalam Negeri ini yang semua tindak tanduk yang dilakukan oleh kementerian-kementerian teknis, ya, penyusunan NSPK secara teknis, ya, dan juga mungkin dibuat lagi oleh Pemda lebih teknisnya sesuai dengan potensi lokal yang ada. Ya, pada dasarnya semuanya untuk dan Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi hal itu semua. Ya, dalam rangka apa? Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, ya, demokrasi, dan serta yang paling penting adalah penegakan hukum dan kesatuan bangsa. Yaitu dari Kementerian Dalam Negeri ini, ya. Oke. Nah, ini ya fungsi dari Kementerian Dalam Negeri lebih teknisnya, ya. Lebih teknisnya pertama yaitu adanya perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. Ya, kemudian otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, ya, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, keuangan daerah, ya, dan Dukcapil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan nanti ini akan termaktub dalam komponen-komponen atau unit eselon 1, ya, disebutnya itu Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya, ini akan tergambarkan urusan-urusan ini. Ya, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas. Jadi di sini ya perumusan penetapan, ya. Jadi penetapan itu seperti tadi saya katakan NSPK, ya, normanya bagaimana, standarnya bagaimana, ya, prosedurnya bagaimana, ya. Jadi itu saja tugasnya itu, ya. Pertama Kementerian Dalam Negeri itu. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, ya, itu. Kemudian pengelola ini kalau ini sifatnya internal, ya, sifatnya internal, poin B dan poin C sifatnya internal. Namun pada dasarnya ini yang betul-betul menjadi fungsi utama itu menetapkan regulasi-regulasi lah intinya, ya. Mudahnya itu NSPK itu tergambarkan itu melalui sebuah regulasi-regulasi, ya, misalkan peraturan Menteri Dalam Negeri ataupun di atasnya peraturan Presiden, PP, seperti itu. Nah, itu merupakan fungsi Kementerian Dalam Negeri itu. Pertama dalam bidang politik dan pemerintahan umum, ya, atau sering disingkat itu Polpum, ya, dalam OTDA, dalam administrasi kewilayahan, dalam pembangunan daerah, ya, dalam keuangan daerah, dan Dukcapil, ya, seperti itu. Nah, ini juga poin D, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ini masih sifatnya internal, ya. Nah, ini ya mulai eksternal lagi, pelaksanaan BIMTEK dan supervisi, ya, pengawasan, ya, atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah. Ya, jadi urusan-urusan Kementerian Dalam Negeri yang berada di daerah akan dilakukan semacam BIMTEK dan pengawasan, ya, dalam penyelenggaraannya, ya. Kemudian ada pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, ya, fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian ada juga ini melaksanakan penelitian dan pengembangan juga, ya. Ini sebagai unsur pembantu, ya, unsur pembantu menteri, ya, dan ini ada tugasnya yaitu melaksanakan litbang. Jadi seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, ya, direncanakan itu harus melalui yang sifatnya teknokratis. Ya, teknokratis itu berasal dari kajian-kajian ilmiah. Ya, jadi jangan serta-merta melakukan perencanaan pembangunan daerah itu yang copy paste, ya, yang sering dilakukan Pemda itu kan gitu. Hanya copy paste dari program tahun sebelumnya, ya, dan ditambahkan dinaikkan saja anggarannya 10%. Itu selalu itu. Yang paling mudah itu seperti itu Pemda itu kan. Ya. Jadi acara musrenbang misalkan, ya. Musrenbang provinsi misalkan, ya. Musrenbang provinsi, ya, dibuka oleh gubernur, dihadiri oleh bupati wali kota. Gubernur selesai sambutan, bupati wali kota pun pulang di acara musrenbang itu. Yang tersisa para sekdanya. Sekdanya mendampingi bupati wali kotanya. Akhirnya tidak ada juga. Yang tersisa kepala bapedanya. Kepala bapedanya bingung juga, akhirnya mendampingi juga sekdanya. Yang tersisa di acara musrenbang daerah itu akhirnya apa? Hanya eselon 4 dan staf saja. Eselon 4 dan staf bingung gitu kan. Saya harus membuat program untuk setingkat Pemda, ya, tapi hanya di kapasitasnya saya semua eselon 4 atau bahkan staf. Akhirnya
mengcopy paste dari program sebelumnya, dinaikkan saja 10%. Itu yang dilakukan oleh Pemda. Kebanyakan itu seperti itu. Sehingga apa? Perkembangan dinamika di masyarakat sudah yang lain, namun program kegiatan itu saja. Sehingga tidak akan terjadi sebuah peningkatan taraf hidup masyarakat. Ya, sayang sekali APBD ya, APBD kita gitu ya, APBD Pemda gitu kan, ternyata hanya habis sebagian besar, bahkan sudah dilakukan pemetaan, bahkan ada beberapa Pemda yang 50% lebih hanya habis oleh belanja pegawainya saja. Ya, hanya oleh belanja pegawainya saja. 50% dari APBD itu misalkan ya, APBD misalkan 2 triliun misalkan ya, 2 atau 3 triliun misalkan setingkat Pemda itu ya. Dan itu bahkan lebih banyak biasanya selalu defisit. Lebih banyak belanja daripada pendapatan. Ya, akhirnya dari defisit tersebut ya malah dilakukan pembiayaan dari pos-pos lainnya, entah itu pinjaman kah atau entah itu apa misalkan ya, itu ya nanti mungkin di hari hari besok kalau tidak salah mungkin ya akan belajar terkait dengan gambaran keuangan daerah ya. Di sana akan belajar Bapak Ibu akan belajar struktur daerah itu ya. Jadi jangan mentang-mentang Bapak Ibu saya ini guru Pak buat apa mengerti. Nah, bukan seperti itu. ASN Pemda itu seluruhnya harus mengerti dasar-dasar hal itu terkait dengan keuangan, perencanaan dan lain sebagainya. Ya, di daerah itu setidaknya mengenal inti-intinya, poin-poinnya seperti itu ya. Kenapa suka kita sering mendengar ini belum cair ya, karena itu tadi, karena APBD-nya pun ditetapkan lambat oleh daerah itu. Bagaimana mau melakukan realisasi keuangan ya kalau misalkan APBD-nya pun lambat untuk ditetapkan ya. Ditetapkan itu banyak, bahkan DKI Jakarta dulu pernah sampai tidak ada kesepakatan antara DPRD-nya dengan gubernur ya, dengan legislatif dan eksekutif terkait dengan penetapan APBD DKI Jakarta di tahun berapa ya, kalau tidak salah 2018 atau 2017 seperti itu. Sehingga sehingga itu di aturannya itu melaksanakan pagu anggarannya maksimal melaksanakan di tahun sebelumnya yang sudah disepakati ya, seperti itu. Nah, itu karena apa hal itu terjadi ya? Entah itu kepala daerahnya ataupun legislatifnya ataupun PNS-nya sendiri gitu, birokrasinya sendiri yang tidak paham terkait misalkan bulan apa sampai ke bulan apa sudah mengajukan apa ya untuk sudah ke program kegiatannya, pagu awalnya, pagu definitifnya, KUA PPAS-nya. Nah, itu harus diketahui. Itu harus diketahui. Nah, itu kadang terjadi hal demikian. Kenapa akhirnya penetapan APBD pun selalu terlambat setiap tahunnya. Ya, bulan Maret baru bisa melakukan realisasi keuangan. Itu kan realisasi keuangan itu kan untuk pergerakan ekonomi. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalkan kalau realisasi keuangannya minim, ya otomatis tidak ada pembangunan daerah. Berarti tidak jalan perekonomian di suatu daerah itu. Ya, seperti itu. Nah, itulah makanya itu ya setiap perencanaan pembangunan daerah itu harus berbasis teknokratis. Harus ada dasar dari teknokratisnya. Walaupun sekarang sudah banyak ya pemerintah daerah yang dalam perencanaan pembangunan daerahnya itu sudah menerapkan dari berbagai perspektif ya, lini-lini untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan pembangunan daerahnya, termasuk dalam hal ini di dalam perspektif teknokratis, yaitu dalam dari para akademisi perguruan tinggi. Biasanya perguruan tinggi swasta yang ada misalkan ada di Kediri, misalkan ya ada di mana, misalkan, nah itu suka diundang setiap tahunnya itu ya dalam rangka merencanakan pembangunan daerah. Ya, jadi kajian ada perspektif kajian dari sifatnya teknokratis seperti itu. Ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri pun melaksanakan pengembangan SDM. Nah, seperti ini. Ya, PPSDM Regional Yogyakarta ya seperti ini. Nah, memiliki urusan pengembangan SDM di bidang pemerintahan dalam negeri. Ya, untuk memintarkan ya menjadikan
ASN Pemdagri profesional, ya profesional seperti itu ya, dengan rangka yang mengembangkan SDM ASN Pemdagri ya seperti itu ya. Ini kemudian ini pelaksanaan teknis dari pusat ini masih sifatnya internal, dan ini juga dukungan substantif ini di unsur organisasi ini pun masih sifatnya internal ya seperti itu. Nah, inilah SOTK Kementerian Dalam Negeri ya. SOTK yang mungkin nanti secara lebih rinci akan saya sampaikan masing-masing urusan di tiap-tiap unit komponen 1 atau disebutnya itu Direktorat Jenderal ya, Ditjen ya. Di sini ada Mendagri ya sebagai pemegang kuasa penuh dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, dan memiliki sekjen ya, unitnya yaitu Sekretariat Jenderal tentunya ya, memiliki unsur pembantu Mendagri ya, dalam hal ini Sekretariat Jenderal atau sekjen. Di sekjen itu terdapat biro-biro ya, ada biro perencanaannya ya, ini biasa mungkin ya kalau di unsur sekretariat di Pemda juga pun sama ya, ada unsur perencanaan, biro kepegawaian ya, ada unsur urusan organisasi dan tata laksana, ada urusan hukum ya, ada keuangan dan aset ya, ini membantu pimpinan, administrasi pimpinan, ada biro umum. Nah, ini ada pusat juga ya, masih di bawah kendali koordinasi dari Sekretariat Jenderal. Ini ada pusat data dan informasi ya, Pusdapin, kemudian ada pusat penerangan ya, Puspen, dan pusat fasilitasi kerjasama ya, Fasker ya. Nah, ini kalau misalkan di setingkat provinsi misalkan kan ya, kalau biro perencanaan biasanya kalau di Pemda itu sudah ada Bapeda ya, ada badan perencanaannya ya. Kepegawaian pun biasanya urusannya sudah ada di lingkup jadi badan kepegawaian ya. Kemudian ada biro organisasi. Nah, ini biasanya ada di setingkat Setdanya ya. Ada di Setda itu ada biro organisasi, kalau di kabupaten kota itu ada bagian organisasi seperti itu ya. Kemudian urusan hukum pun biasanya suka ada di sekretariat ya, di Pemda itu ya. Bagian ada kalau di kabupaten kota itu bagian hukum ya, kalau di provinsi biro hukum ya. Kemudian urusan keuangan ini biasanya kalau di tingkat Pemda pun sudah menjadi satu lingkup SKPD ya, perangkat daerah ya. Ini administrasi pimpinan, biro umum, dan lain sebagainya seperti itu. Di pusat data dan informasi, pusat penerangan, dan Fasker. Nah, kemudian selain itu Menteri Dalam Negeri pun memiliki urusan pengawasan, dalam ini Inspektorat Jenderal ya. Di Inspektorat Jenderal ada Itwil lagi dibagi-bagi, ada inspektur wilayah 1 sampai dengan 4, dan memiliki Itwil khusus, Inspektorat Wilayah Khusus ya, Itsus ya. Nah, ini yang sebetulnya di Ditjen inilah sebagai unsur lini ya, unsur lini yang betul-betul menjalankan tugas fungsi dalam hal ini sebagai fungsi utama dari Kementerian Dalam Negeri ya. Disinilah kalau ini tadi Inspektorat dan Sekretariat Jenderal itu masih fungsi pembantu ya. Nah, ini fungsi-fungsi lininya itu ya, dari mulai urusan politik pemerintahan umum itu tadi saya sebutkan juga ya, berarti ada namanya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, atau ini sering disingkat itu Ditjen Polpum. Ya, kemudian ada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, di sini biasanya kalau yang Pol PP, Damkar, kemudian mengurus terkait dengan batas-batas wilayah. Nah, ini di sini ada di Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, ini kalau tadi kembali ke Ditjen Polpum itu biasanya kalau di yang PNS-PNS yang kerjanya di Kesbangpol ya. Nah, di Kesbangpol, nah ini masuk kepada politik dan pemerintahan umum ya, seperti itu ya. Ini Bina Administrasi Kewilayahan ya. Kemudian ini yang marwahnya Kemendagri itu, arwahnya Kemendagri itu sebetulnya di sini. Ya, di Ditjen Otonomi Daerah. Ya, ini kalau yang kepala daerah pun datang ke sini ya. Ke Ditjen Otda ini kepala daerah pun datang, bahkan sampai nunggu antrian itu mungkin kalau di Otda itu kepala daerah mungkin ya nunggu di lantai di lesehan itu sudah biasa kalau ke Ditjen Otda itu ya, karena urusan kepala daerah itu ya, dan DPRD pun anggota-anggota dewan juga ya, misalkan kalau ada permasalahan apa misalkan ya, koordinasi itu ke Ditjen Otda seluruhnya. Itu kalau orang Pemda yang datang ke Ditjen Otda itu ya bisa dikatakan ya memiliki jabatan-jabatan yang lumayan lah ya, seperti itu. Dan inilah memang Ditjen Otda ini ya,
dengan sekarang dirjennya itu adalah Bapak Akmal Malik ya, namanya itu Bapak Akmal Malik ya, seperti itu. Nah ini Ditjen Otda ini sebagai marwahnya Kemendagri ya, bagusnya Kemendagri itu sebetulnya ini kuncinya ini di Ditjen Otda ini ya. Kemudian ada Ditjen Pembangunan Daerah. Nah ini biasanya orang-orang yang kerja di Bapeda ya. Nah biasanya sering diundang atau datang ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah ini ya. Ini yang mengurusi terkait dengan kalau tiap tahun itu Pemda itu menyusun RKPD ya. Nah itu RKPD itu kan rencana kerja pembangunan daerah itu, pemerintah daerah itu harus mengacu dulu ke rules NSPK yang sudah ditetapkan dulu oleh oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini disusunnya itu oleh Ditjen Bina Bangda seperti itu ya. Kemudian ada juga Ditjen Bina Pemdes ya, pemerintahan desa. Nah ini kalau di Pemda itu orang-orang yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Nah ini ya di kesini ini juga kami juga memiliki kantor Kemendagri itu ada di Malang ya, kalau di Jawa Timur itu ya, ada di balai besar ya, balai besar Pemdes ya, biasa itu untuk para kepala desa dan perangkatnya melakukan ini pelatihan ya, peningkatan kapasitas pemerintahan desa seperti itu ya. Ada di Malang kantor kami di daerah Jawa Timur itu ya. Ini Ditjen Pemdes ini ya. Jadi walaupun memang ini Ditjen Pemdes ini setingkat kementeriannya ada ya, tapi ada urusannya yang berbeda ada. Ya kalau Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemdes itu mengurusi terkait dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan desanya ya. Nah kalau Kemendes, Kementerian Desa dan PDTT ya, Kemendes itu lebih kepada unsur suprastruktur desanya, entah itu lembaga-lembaga pembantu atau pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan lain sebagainya ya, misalkan Karang Taruna ya, misalkan di desa itu ya ada apa misalkan. Nah itu yang menaunginya itu adalah aturan-aturannya itu dibuatnya itu oleh Kementerian Desa. Dan ini mungkinnya yang pasti saya rasa dan sudah pasti ini mah yang namanya saya rasa peserta pun memiliki KTP. Nah ini yang mengurusi terkait dengan KTP Bapak Ibu sekalian ya, dari mulai akta kelahiran ya, kemudian kartu keluarga ya dan lain sebagainya. Nah itu belangko-belangkonya itu ya dibuatnya itu oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini oleh Ditjen Dukcapil ya, oleh Dukcapil ya, seperti itu. Ini seluruhnya itu. Nah ini ada di sini ya, pelayanan-pelayanan yang kalau kita lihat ya, kalau ke Pemda itu ya, saya juga dulu pernah bekerja di Pemda gitu ya. Itu kalau orang-orang di Dinas Capil itu, waduh, dari pagi itu mungkin dari jam 6 itu ngantrinya itu sudah betul-betul seperti pasar ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pelayanan-pelayanan yang entah itu diserahkan ke kecamatan ya agar terurai, ataupun misalkan dilaksanakan secara online seperti itu ya. Dengan bahkan sekarang itu yang inovasi terbarunya itu sudah ada ATM ya, ada ATM KTP seperti itu ya, disebutnya itu ya, ATM KTP. Jadi ketika mengisi data penduduk itu langsung saja keluar kartu KTP-nya itu ya dari mesin ATM itu ya, Jadi apa disebutnya itu ya, jadi semacam itulah seperti itu. Dan ini juga yang terakhir terkait unsur lini adalah Ditjen Bina Keuda ya, keuangan daerah. Jadi ini memang agak harus sinkron dengan Ditjen Bina Bangda ya, pembangunan daerah. Dan ini Ditjen Bina Keuangan Daerah. Jadi terkait dengan aturan-aturan keuangan ya, itu keuangan di daerah ya, dari mulai kode rekening dan lain sebagainya ya, itu diaturnya itu oleh Ditjen Bina Keuda ya, dari mulai penetapan APBD, dari mulai penyusunan APBD, dimulai dari mana-mananya itu jadwal-jadwalnya itu dari Ditjen Keuda yang mengurus. Nah ini yang merupakan unsur lini ya, jadi ada 4, 5, 6, 7, ada 7 unsur lini ya, yang betul-betul ini lebih banyak hubungannya itu dengan Pemda ya, seperti itu. Dan ini unsur pembantunya juga ada. Kementerian Dalam Negeri memiliki badan, ada 2 badan.
ya ada BPSDM yang sekarang tempat Bapak Ibu melaksanakan PKTBT, ya dikerjasamakan dengan PPSDM Regional Yogyakarta. Ya, PPSDM itu merupakan UPT, ya, UPT dari BPSDM yang adanya ini. BPSDM ini di Jakarta tentunya, ya, di Jakarta, tepatnya di Kalibata, ya. Nah, ini ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, dan memiliki UPT. UPT-nya itu unit pelaksana teknis, ya, cabang lah, ya, gitu ya, cabang. Nah, itu ada di Bukit Tinggi. Ada, kalau saya ini bekerja di Bandung, kalau saya PPSDM Regional Bandung, kalau saya ada di Bandung, bukan di Yogyakarta, ya. Kemudian di Yogyakarta, PPSDM Regional Yogyakarta, dan terakhir PPSDM ada di Makassar, ya, ada di Makassar, seperti itu. Nah, ini badan itu, ya. Dan yang kedua adalah Badan Litbang, ya, sering disingkatnya itu BPP, ya, Badan Penelitian dan Pengembangan. Jadi ini seluruhnya itu diharapkan apa-apa yang dilakukan oleh unsur lini ini, ya, unsur lini ini, nah semuanya itu harusnya diteliti dulu produk teknokratisnya itu dari BPP ini, dari Litbang ini, kemudian barulah diserahkan kepada unsur-unsur lini seperti itu dalam menyusun sebuah kebijakan-kebijakan publik yang unggul seperti itu. Nah, selain itu Menteri Dalam Negeri pun dibantu oleh staf khusus, staf ahli dalam hal ini, ya. Sama, ya, di Pemda pun kan bupati gubernur pun memiliki staf ahli, ya, staf ahli gubernur, staf ahli bupati, wali kota. Nah, itu setingkat sama, ya, setingkat kepala dinas, ya, kalau di Pemda itu, ya, eselonnya itu, ya, eselon 2 juga, ya. Nah, staf ahlinya itu ada bidang hukum dan Kesbangpol, Kesatuan Bangsa, ya, kemudian bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, hubungan antar lembaga, tersaji lah, ya, seperti ini. Ada 3, 4, 5, ada 5 staf ahli, ya, staf ahli, ya, seperti itu. Silakan, ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau sharing dan lain sebagainya, langsung saja, ya, seperti ini, karena saya hanya menyampaikan saja, ya, karena ini profil ini hanya untuk diketahui saja, dan pada dasarnya di Permendagri pun sudah ada, ya. Dan tapi yang paling penting saya sampaikan tadi di awal, ya, bahwa Bapak Ibu bekerja di Pemda apapun jabatannya, ya, itu merupakan PNS Pemdagri, ya, masih di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, seperti itu, yaitu yang paling penting itu. Nah, ini mungkin, ya, lebih singkatnya, ya, ini ada Sekretariat Jenderal, ya. Oh, baik, ada break-nya atau tidak ini? 10.30 langsung isoma, ya, langsung isoma mungkin, ya, nanti, ya. Oke, kita lanjutkan saya. Namun bila ada yang mau ke kamar kecil atau apa, silakan, ya, bisa ke kamar kecil, silakan dapat ini, ya. Betul. Nah, ini pertama yaitu tadi saya jelaskan lebih rinci Sekretariat Jenderal, ya, ini, ya, Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan, ya, namanya sekretariat itu, yaitu bukan unsur lini, ya, tapi unsur pembantu, ya, pembantu pimpinan, ya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri tentunya, ya. Nah, namanya sekretariat berarti dipimpinnya itu oleh sekretaris, ya, sekretaris jenderal. Kalau di Pemda itu ada sekretaris dinas, sekretaris badan, sekretaris daerah, nah, seperti itulah, ya. Itu unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, ya, namanya sekretaris itu, ya. Itu ini sekretaris. Nah, ini kemudian tugasnya itu ini yang namanya sekretariat itu kan membantu itu, dia itu ibaratnya mah ibu rumah tangga gitu, ya, sekretaris itu, ya, karena dia itu ngurusin itu lingkup internal saja gitu, ya, tidak eksternal keluar, ya. Kalau misalkan di Pemda itu sekretaris dinas itu dia itu ngurusin urusan rumah tangga di dinas itu saja, ya. Dan biasanya yang namanya sekretaris itu notabene harus lebih banyak di kantor, itu, ya, namanya sekretaris itu, ya. Kalau kepala bidangnya mungkin wah keluar daerah terus, misalkan, ya, keluar kantor terus, karena dia unsur lini, unsur apa hubungannya dengan eksternal seperti itu, ya. Tapi kalau sekretaris itu unsurnya internal di dalam, ya. Nah, ini sama juga, sekretaris jenderal juga memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, ya, kepada seluruh unit, ya. Jadi seluruh unit di Kemendagri. Jadi betul, ya, tadi, ya. Jadi ini tugasnya itu hanya unsur di dalam saja, ya, unsur di dalam saja seperti itu. Itu kemudian. Nah, tadi sudah Sekretariat Jenderal. Nah, ini masuk kepada
ditjen yang urusannya ini ya, urusan apa, unsur lini ya. Pertama itu adalah Ditjen Polpum ya, sering disingkatnya itu Polpum, Politik dan Pemerintahan Umum. Apa sih tugasnya ya? Sama, intinya menetapkan NSPK ya, menetapkan regulasi-regulasi ya, perumusan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. Ya, jadi pada dasarnya semua ditjen itu nanti mungkin akan saya sampaikan juga ya, itu hanya menetapkan regulasi-regulasi saja. Jadi orang kementerian itu kerjanya itu hanya nyusul kebijakan saja pada dasarnya. Karena apa yang betul-betul akan melakukannya, implementasinya langsung kepada masyarakat itu ya setingkat provinsi ya dan kabupaten kota, apalagi kabupaten kota ya, terutama kabupaten kota ya, yang betul-betul langsung menyentuh kepada masyarakat itu kabupaten kota tentunya. Ya, nah itu jadi semuanya itu ditetapkannya itu oleh kementerian-kementerian yang ada di Jakarta seperti itu ya, semua yang ada di ibu kota seperti itu. Itu kemudian oh baik ya, seperti itu ya. Oke baik, terima kasih. Jadi memang ini ya Direktorat Polpum, kemudian ini masuk kepada Ditjen Bina Adwil ya, atau sering disingkatnya itu Adwil atau Bina Administrasi Kewilayahan. Ya, kewilayahan mempunyai tugas menjalankan sama kan ya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi rumusnya itu hanya merumuskan kebijakan saja di bidang apa? Bidang administrasi kewilayahan. Itu tadi saya katakan di bidang di Ditjen ini mengurusnya itu terkait dengan apa, ada Pol PP, pemadam kebakaran ya, tapi yang paling betul-betul yang paling menjadi ini itu tugas utamanya itu masalah topomini ya, topomini wilayah, batas-batas wilayah antar kabupaten ini, provinsi ini ya. Kemudian di sini diurusnya itu oleh Bina Administrasi, namanya Administrasi Kewilayahan. Yaitu kemudian ada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ya, Ditjen Otda. Nah, Otda itu ya sama ya, intinya rumusnya itu merumuskan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah. Ya, sangat luas sekali ya otonomi daerah. Inilah Otda inilah ya, dari mulai fasilitasi kepala daerah, DPRD ya, kemudian banyak sekali urusan-urusannya di Otda ini, dan ini marwahnya Kemendagri, arwahnya Kemendagri ya, seperti tadi saya sampaikan ya, ada di Ditjen Otda ya. Kemudian ada Ditjen Bangda ya, sama juga ya, rumusnya merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di urusan pemerintahan dan terkait dengan pembangunan daerah. Yang paling ditunggu-tunggu biasanya oleh Pemda itu yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri terkait rencana kerja penyusunan RKPD tiap tahunnya itu ya, yang paling betul-betul ditunggu-tunggu oleh Pemda itu dari Ditjen Bangda ini dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang penyusunnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu adalah Permendagri terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah. Jadi apa yang disusun oleh Pemda itu ya semuanya rules-nya itu ada dalam Permendagri tersebut. Jadi pedomannya itu sudah disusun oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, itulah yang akan masuk kepada program-program kerja dari pemerintah daerah ya. Di satu sisi ya nanti akan digabungkan dengan program unggulan Pemda, program janji kampanye kepala daerah seperti itu ya. Jadi kalau di Pemda ini uang sedikit tapi program banyak gitu ya. Itu ya yang banyak di Pemda itu. Program dari pemerintah pusat, amanat dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari apa janji kampanye, dan itu sangat banyak sekali programnya, tapi duit nggak ada. Nah ya seringnya itu seperti itu Pemda itu ya, berbeda. Tapi namun kalau setingkat provinsi ya, memang kalau di setingkat provinsi anggaran itu sudah lumayan lah ya. Kalau di tingkat provinsi ini yang terjadi disparitas, kesenjangan yang begitu tinggi itu biasanya di tingkat kabupaten kota ya.
antara kabupaten kota yang ibu kota provinsi, ya ibu kota provinsi, misalkan di Jawa Timur Surabaya misalkan. Surabaya dengan kabupaten kota yang lainnya itu kesenjangannya itu sangat terasa sekali. Ya, dan itu terjadi hampir di seluruh Pemda. Ya, kalau namanya wilayahnya ibu kota provinsi mungkin agak lumayan APBD-nya itu. Namun ketika beranjak saja ke tetangga sebelahnya itu sudah jauh sekali disparitasnya, terjadi kesenjangan yang begitu tinggi, ya. Makanya itu kan adanya namanya itu DAU, ya. DAU itu dalam rangka untuk mengatasi gap kesenjangan dalam hal pembiayaan pemerintahan daerah. Makanya kalau yang DAU-nya lebih tinggi itu ya sebetulnya adalah bisa dikatakan Pemda-Pemda yang ya dalam hal ini bisa dikatakan entah itu miskin atau misalkan rendah APBD-nya, ya, rendah APBD-nya sehingga oleh pemerintah pusat diberikan DAU untuk menutup celah fiskal tersebut, ya seperti itu, ya, melalui dana alokasi umum itu terkait dengan Bina Bangda, Bina Pembangunan Daerah. Kemudian kita bicara lagi, nah ini Bina Pemerintahan Desa, ya, Bina Pemerintahan Desa, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, sama intinya membuat kebijakan-kebijakan terkait terkait dengan perumusan bidang pemerintahan desa, ya, terkait dengan pembinaan bidang pemerintahan desa. Ya, di sini ya, jadi di pemerintahan desa ini dari mulai misalkan mengurus terkait dengan tata cara pemilihan kepala desa, ya, kemudian penunjukan pengangkatan perangkat-perangkat desa, ya, intinya terkait dengan pemerintahan desa lah seperti itu, ya. Di sinilah diatur melalui Kementerian Dalam Negeri itu mengeluarkan kebijakan-kebijakannya seperti itu terkait misalkan masa jabatan kepala desa, ya, kemudian penyusunan laporan-laporan pertanggungjawaban kepala desa, dan itu, dan disinilah ya disusun kebijakannya itu dibina di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa seperti itu, ya. Nah, kemudian kita tahu juga ada Bina Keuangan Daerah seperti tadi sudah saya sampaikan. Kalau perencanaannya itu ada di Bina Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dalam ini. Nah, kalau masalah keuangannya, ya, dari program-program yang sudah ditetapkan itu kan harus didanai, ya, harus diberikan uang, harus ada anggaran. Program-program itu ngapain kalau cuma program tidak ada uangnya? Ya, harus ada anggarannya, harus ada pos-pos anggarannya. Nah, itu diaturlah oleh kebijakan itu oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah. Ya, jadi di sini akan diatur, ya, terkait dengan misalkan penetapan APBD, penyusunan APBD setiap tahunnya bagaimana seperti itu. Ya, dari mulai bulan apa sampai bulan apa itu harus sedang menyusun apa loh. Bulan apa sampai dengan bulan apa harus sedang menyusun apa loh seperti itu. Ya, kemudian sampai dengan di sini juga diatur di Ditjen Bina Keuangan Daerah itu diatur terkait dengan cara-cara realisasi keuangan. Ya, atau sering kita dengar SPJ itu, ya, surat pertanggungjawaban, ya, lembar-lembar yang sifatnya administratif itu, ya, itu aturan-aturannya itu, format-formatnya, template-templatenya itu ada diatur oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, ya, oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam ini oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah. Ini harus sinkron, ya, antara orang perencanaan dengan orang keuangan itu harus sinkron. Ya, dan ini memang di Kementerian Dalam Negeri ini sering bertentangan juga, ada gesekan lah dengan kementerian-kementerian lainnya. Contoh misalkan ini Kementerian Bina Keuangan Daerah, ya, Kemendagri. Urusan keuangan itu selalu bentroknya itu ya jelas dengan Kementerian Keuangan. Ya. Jadi ada aturan-aturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kesenjangan, perbedaan seperti itu. Sehingga kadang membuat bingung Pemda itu sendiri, ya, itu. Namun alhamdulillah sekarang ini sering setiap saat selalu melakukan sinkronisasi, ya, karena itu tadi, ya, entah kementerian teknis pun merasa dia itu bisa langsung turun ke Pemda, padahal tidak. Kementerian teknis itu kalau mau misalkan mengatur urusan Pemda itu harus dikoordinasikan dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Yang mengeluarkan kebijakan tetap Kementerian Dalam Negeri.
Nah, yang terjadi sekarang Kementerian Teknis itu suka langsung turun ke Pemda. Begitupun karena apa? Karena Pemdanya juga ketika mau koordinasi itu suka langsung ke Kementerian Teknis, tidak ke Kementerian Dalam Negeri dulu. Ya, jadi Kementerian Dalam Negeri ya karena Dalam Negeri adalah sebagai koordinator umumnya. Ya, seperti itu. Itu Ditjen Bina Keuangan Daerah itu jadi saya sampaikan tadi ya, bahkan sekarang itu kalau yang Pemda itu sedang sibuk-sibuknya menginput ya, kalau mungkin ada peserta yang bekerja di lingkup perencanaan dan keuangan itu menginput SIPD itu ya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah ya, itu dan itu harus sinkron itu ya antara urusan perencanaan dengan keuangan itu ya. Itu kemudian ada, nah ini capil ya, urusan administrasi kependudukan ya, ini yang dulu itu Kementerian Dalam Negeri pernah tersangkut kasus mega korupsi ya, mega proyek ini ya, sampai ketua DPR RI pun gitu kan tertangkap seperti itu ya. Nah ini urusan capil ini ya, pencatatan sipil ini ya, urusan KTP itu yang dipegang yang dimiliki mungkin di dompetnya KTP Bapak Ibu sekalian. Nah ini diurusnya semuanya itu kebijakannya itu oleh capil ya. Alhamdulillah sekarang dirjennya itu ya, Profesor Zudan itu sering membuat konten di TikTok ya terkait dengan permasalahan yang diutarakan langsung oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pak, misalkan saya pindah tempat, misalkan pindah ini, apakah harus ganti KTP dan lain sebagainya, apakah ganti nick. Nah itu biasanya mungkin suka yang punya akun TikTok ya, itu ya, Prof Judan itu sekarang aktif ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat seluruh Indonesia ya melalui akun TikTok dari Ditjen ini ya, Capil. Nah, kemudian Inspektorat Jenderal, sama Inspektorat Jenderal itu unsur pembantu seperti tadi sekretariat ya, namun ini di bidang pengawasan ya. Selain mengawasi pelaksanaan intern, juga melaksanakan pengawasan ke Pemda gitu ya. Jadi ini saya pun pernah merasakan kerja di Pemda ya. Orang Pemda itu setiap tahun itu capek diawasi dan diperiksa menurut saya. Pertama oleh Kementerian Dalam Negeri ya, oleh Inspektorat Jenderal, kemudian jelas oleh keuangannya oleh BPK, kemudian kadang di masa berjalannya itu di pertengahan tahun oleh BPKP turun lagi, belum lagi oleh Inspektorat Kabupaten Kotanya turun juga seperti itu. Jadi ini kerja kok capek untuk diperiksa gitu ya, akhirnya tidak bekerja untuk program kegiatan masyarakat, malah yang ada capek untuk diperiksa, dan diperiksa pun hanya urusan-urusan terkait administratif ini ya, dan ini bukan dan ini yang memang permasalahan yang terjadi terkait dengan bidang pengawasan yang terjadi di Pemda itu ya, sekarang ini seperti itu terjadi ya, itu Inspektorat Jenderal. Nah kemudian ini unsur pembantu ya, ada Litbang, Oh iya ya betul tadi ini banyak kebijakan dan aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Bagaimana solusi terkait hal ini? Itulah yang dari dulu masalah koordinasi selalu ini kan kita selalu setiap tahunnya mungkin orang Pemda itu sampai bosan mungkin ya menghadiri rapat koordinasi di tingkat provinsi, rapat koordinasi di tingkat pusat, mengundang lagi rapat koordinasi. Kabupaten kota mengadakan rapat koordinasi lagi. Terus saja koordinasi, akhirnya karena terlalu sering koordinasi, akhirnya tidak bekerja karena terlalu sering koordinasi. Rapat koordinasi itulah yang terjadi ya. Bahkan kenapa bisa tumpang tindih kebijakan ya, ini secara ini Dr. Rian Nugroho ya, dosen Universitas Indonesia, pernah berbincang dengan pejabat di ya tidak apa-apa lah, ini kan forum ilmiah ya, pernah berbicara dengan pejabat di Kementerian Dalam Negeri dalam bukunya, dalam buku Public Policy yang dikeluarkan oleh Dr. Rian Nugroho.
menyampaikan seperti ini. Pernah berbicara ngobrol dengan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, ternyata kebijakan-kebijakan itu sengaja dibuat tumpang tindih ataupun sengaja dibuat tidak selesai. Karena apa? Karena mindsetnya menyusun kebijakan itu adalah kebijakan hanya untuk proyek semata. Ya, hanya untuk proyek semata. Kebijakan hanya untuk proyek semata, bukan kebijakan yang sifatnya untuk menyelesaikan langsung. Sengaja dibuat tidak selesai. Setengah-setengah dibuatnya itu. Ataupun dibuatnya itu tumpang tindih. Ya karena itu tadi, ya. Karena kebijakan yang sering kita lakukan itu adalah kebijakan sifatnya incrementalism. Hanya memperbaiki tambal sulam saja. Hanya memperbaiki apa-apa yang sifatnya tidak substantif, tidak langsung menyentuh ke bagian inti. Sengaja dibuat seperti itu. Ya, di dalam buku Dr. Rian Nugroho, dosen Universitas Indonesia menyampaikan hal demikian. Akhirnya itu tadi, kenapa kebijakan itu tidak sampai selesai, selalu tumpang tindih yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang bingung siapa? Pemerintah daerah yang bingung. Kementerian ini regulasinya seperti ini. Kementerian ini mengeluarkan lagi regulasi seperti ini. Tumpang tindih antar kementerian pun tidak sinkron. Karena apa? Karena merasa ego sektoral. Ya, antar kementerian itu merasa ego sektoral. Yang menjadi korban adalah Pemda itu sendiri. Itulah yang terjadi. Oke, baik ya. Baik, itu ya sebentar lagi, sedikit lagi. Ini Badan Litbang. Jadi itu tadi ya, Badan Litbang itu harusnya kita harus diinikan ya. Kadang-kadang kita selalu mengatakan itu mah teori ya. Litbang ini kan menghasilkan sebuah kajian-kajian teoritis ya. Nah, kita itu sebagai pegawai itu kadang sebagian besar PNS selalu menyampaikan itu mah teori saja. Nah, itu kalau ada seseorang yang mengatakan seperti itu, ya pegawai negeri sipil yang mengatakan, apalagi PNS mengatakan, itu mah teori saja, cabut gelar kesarjanaannya. Dia pun kan menyusun karya ilmiah itu kan melalui sebuah kajian-kajian teoritis, melalui sebuah grand teori yang dia anut gitu kan untuk menyelesaikan sebuah isu yang diangkatnya. Kalau sempat ada seseorang yang masih mengatakan seperti itu, cabut gelar kesarjanaannya. Jadi sehingga apa? Dalam program penyelenggaraan pemerintahan daerah pun, program kegiatan pun harus kita jangan lagi alergi terkait dengan teori-teori, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Dan Pemda memiliki badan litbangnya. Biasanya ini suka bergabung kalau di kabupaten kota itu bergabung dengan Bapeda ya. Dengan Bapeda bisa bergabung. Kalau di tingkat provinsi biasanya dipisah ya, antara badan litbang dan badan perencanaan pembangunan daerah itu biasanya dipisah. Nah, harusnya kajian program-program yang ada di masyarakat itu awalnya itu base-nya itu diambil dari kajian ilmiah. Ya, bukan copas, bukan copy paste dari program sebelumnya ditambah anggaran 10%. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, harusnya kita ini sekarang ini ya untuk apalagi Bapak Ibu PNS milenial gitu kan. Jadi harus sudah setiap melakukan apa-apa pun kan Bapak Ibu pun kan nanti kan akan menyusun aktualisasi kan ya mungkinnya atau sedang menyusun aktualisasi gitu kan. Di sana kan mungkin kan ada mengutarakan analisis SWOT ya mungkin ya, analisis tabel USG dan lain sebagainya. Itu kan merupakan landasan ilmiah kan itu kan. Dipraktekkan dalam penyelenggaraan aktualisasi kan, dalam hal ini ya akan dipraktekkan di hal pekerjaan. Nah sama nanti pun harusnya ke Bapak Ibu aktualisasi itu harusnya dibiasakan ketika melakukan pekerjaan ada isu-isu ada isu apa nih ya di dalam pekerjaan. Nah dibuatnya itu harus coba setiap PNS itu membuat aktualisasi seperti itu ya, setiap bulannya mungkin setiap 6 bulannya itu mungkin ya atau mungkin setiap jangka waktu tertentu disuruh membuat aktualisasi seperti itu ya. Nah itu ya harusnya kan dibiasakan bekerja itu kan melalui sebuah kajian dulu kan melalui analisis SWOT, melalui fishbone misalkan ataupun apapun itu tabel USG apapun. Itu kan teori-teori ilmiah, analisis ilmiah. Ya, nah jadi juga sama halnya nanti pun dalam hal pekerjaan pun harusnya selalu base-nya itu dari penelitian dan
pengembangan seperti itu ya. Dan ini yang terakhir terkait dengan pengembangan SDM ya, terkait dengan pengembangan SDM yang sedang Bapak Ibu laksanakan sekarang ini. Ya, terkait dengan pengembangan SDM ini ya, itu biasanya kalau di kabupaten kota bergabung dengan badan kepegawaian ya, ada biasanya badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia gitu ya, atau nomenklaturnya pun biasanya suka beda-beda ya, tiap daerah itu ada yang BKPP, BKPPD apa begini seperti itu, banyak nomenklaturnya. Intinya terkait dengan badan pengembangan. Kalau di tingkat provinsi biasanya suka dipisah ya, antara urusan kepegawaian dengan urusan pengembangan SDM itu menjadi dua perangkat daerah ya. Nah, namun kalau di tingkat kabupaten kota biasanya itu menjadi satu kesatuan ya seperti itu. Nah, di BPSDM ya, di Kementerian Dalam Negeri memiliki Badan Pengembangan SDM, dan ini mengatur terkait dengan pengembangan kompetensi SDM ASN Pemdagri. Dan ini biasanya kalau BPSDM Kemendagri biasanya ada sedikit gesekannya, itu biasanya dengan lembaga administrasi negara ya, dalam hal ini dinaungi oleh Undang-Undang ASN sebagai instansi pembina diklat ya seluruh secara nasional ya, seperti itu. Namun dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri pun kan sebagai unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya urusan SDM ini, pengembangan SDM ini. Ya seperti itu ya. Jadi memiliki kebijakan juga ya, mendapat mengatur. Nah, ini akhirnya apa yang dibuat bingung Pemda lagi. Ya, dibuat bingung itu Pemda lagi gitu kan. Mungkin orang-orang yang mungkin Pak Setio mungkin yang kerja di BKD, mungkin karena yang khususnya yang orang diklat mungkin selalu bingung gitu antara kebijakan dari LAN, dari Kementerian Dalam Negeri, mungkinnya seperti itu. Nah, kadang seperti itu. Orang-orang yang di Bapeda suka bingung antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappenas dengan misalkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Orang yang bekerja di badan keuangan gitu ya, suka bingung antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Ya, nah, namun pada dasarnya itu karena itu tadi yang terjadi. Pemerintah, kementerian-kementerian lain, kementerian-kementerian teknis selalu ketika mau berhubungan dengan Pemda itu tanpa dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Ya, akhirnya yang dikorbankan itu Pemda ya, kebingungan. Pemda menjadi kebingungan. Nah, ini yang terakhir adalah staf ahli ya. Kalau staf ahli malah staf ahli ya, bukan ahli staf ya, tapi staf ahli. Tapi ini kadang kalau di Pemda itu ya, di Pemda itu kadang suka ada staf ahli itu jabatan buangan. Padahal tidak harusnya. Staf ahli itu ya harusnya adalah orang-orang yang sudah menjadi beberapa kali kepala dinas, di dinas ini, dinas itu, dinas ini, baru dia menjadi staf ahli. Ya, dia itu pemikir, staf ahli itu ya, merumuskan kebijakan apapun itu, dan itu staf ahli itu harusnya kantornya itu harus betul-betul dekat dengan kepala daerah. Kalau bisa satu ruangan staf ahli itu. Tapi kan yang ada di Pemda itu ya, staf ahli itu kadang jabatan buangan atau jabatan hanya sekedar lokir saja, persiapan untuk menjadi kepala dinas lainnya. Karena dianggapnya apa, staf ahli ini tidak punya anggaran, itu yang paling notabene itu. Tidak punya anggaran, tidak ada uang gitu kan. Nah, itu padahal ini staf ahli itu harusnya jabatan senior, eselon 2 senior, nah baru dijadikan staf ahli gitu kan. Di bidangnya misalkan dia sudah sudah menjadi kepala dinas perikanan, pertanian, misalkan kepala dinas kehutanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oh, ini sudah paham betul terkait dengan ekonomi, berarti masuk kepada menjadi staf ahli bidang ekonomi seperti itu. Oh, dia itu ke waktu eselon 2-nya sudah menjadi kepala BKD, kepala urusan pemerintahan lah seperti itu. Oh, berarti bisa menjadi staf ahli pemerintahan seperti itu. Tapi yang ada di Pemda itu kadang staf ahli itu dianggapnya jabatan buangan seperti itu ya, jabatan buangan ya. Padahal ini harus terjadi reposisi kembali terkait dengan jabatan staf ahli ini seperti apa ya, jadi orang-orang yang hebat harusnya pemikir ulung ya, dan dia
tanpa intervensi siapapun, tanpa ada kepentingan apapun. Ketika misalkan ada sebuah permasalahan, dia memberikan masukan, saran ya, yang berkualitas kepada kepala daerah. Lalu kenapa sih staf ahli jarang dipakai oleh kepala daerah? Ya mungkin bisa dikatakan kompetensi dan kapasitas dari staf ahli itu sendiri yang kurang mumpuni. Ya bagaimana kepala daerah mau menggunakan usulannya, sarannya dari staf ahli, bila staf ahli pun usulan-usulannya, saran-saran yang dikeluarkan oleh staf ahli, ya bisa dikatakan tidak berkualitas, tidak berbasis secara teoritis, kajian ilmiah dan sebagainya. Staf ahli ini harusnya bergerak sendiri, dia tuh ya sesuai dengan bidangnya ya. Dia bisa langsung mengintervensi para kadis-kadis ya. Apa misalkan kenapa ada permasalahan apa misalkan, diolah oleh staf ahli itu. Ini staf ahli di Kementerian Dalam Negeri ya, tadi seperti sudah disampaikan, ada bidang-bidangnya ini tersaji di sini seperti itu. Baik, mungkinnya karena mungkin paparan sudah selesai dan memang ini hanya sekedar profil saja, hanya memberikan pengetahuan, pemahaman kepada kepada peserta mungkin ya, saya yakin mungkin pertanyaan pun ini karena hanya sifatnya hanya mengetahui saja gitu ya, untuk diketahui saja bahwa itu yang paling penting, bahwa Bapak Ibu bekerja sebagai PNS Pemda bukan jangan merasa saya mah apa hubungannya sama Kementerian Dalam Negeri, tidak. Seluruhnya Bapak Ibu yang bekerja baik itu di lingkup kesehatan, pendidikan ataupun bidang-bidang lainnya itu merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Baik, mungkin dari saya atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan bila ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian peserta. Monggo Bapak Ibu peserta Latsar, apabila ada yang ditanyakan silakan raise hand dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan bila ada ya. Materi oke ya, saya nanti ini share. Monggo Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan. Boleh masuk, Pak? Nggih, silakan sebutkan namanya. Nggih. Nama Mohrifai dari SDN 2. Ingin menanyakan tahapan PKTBT ini, Pak. Ini kan kalau distance learning itu kan ada klasikal. Apakah posisi PKTBT ini juga sebagai pengganti klasikal? Kemudian pertanyaan selanjutnya pasal ajaib tadi, Pak, cukup menarik untuk dibahas. Tadi pasal ajaib itu lebih ke posisi negatifnya atau positifnya, Pak, kalau penerapannya di lapangan. Nah, mungkin itu saja lah yang saya tanyakan. Baik. Kalau yang nomor satu mungkin Pak Setio sendiri mungkinnya nanti Pak yang menjawab. Boleh diperjelas lagi Pak siapa tadi yang bertanya itu? Iya, Pak. Pak Rifai. Terkait dengan paparan panjenengan terkait pasal ajaib, ya mungkin itu di luar materi PowerPoint-nya. Oh iya, betul. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan, cukup menarik. Itu lebih ke sisi positifnya atau negatifnya, Pak ya. Karena kayak tadi Pak Setio juga curhat juga, ini tumpang tindih peraturan ini ya. Ini posisinya bagaimana solusinya ya. Jadi biar nanti koordinasi juga tetap jalan, begitu juga untuk ASN yang lain. Baik, ya itu tadi ya di pasal ajaib bisa dikatakan bahkan penyusunnya itu adalah Pak Made ya. Pak Made itu ahli manajemen pemerintahan daerah, profesor manajemen pemerintahan daerah ya Pak Made itu. Nah, itu beliau yang menyisipkan pasal tersebut waktu penyusunan dengan undang-undang itu kan disusun oleh presiden, oleh eksekutif ya, oleh menteri-menterinya dengan DPR RI ya, langsung dengan DPR RI. Nah, itu di pasal akhir itu yang menyampaikan itu ketika ada peraturan-peraturan lainnya bertentangan dengan peraturan ini dalam hal ini undang-undang Pemda,
maka peraturan-peraturan lain tersebut harus segera ibaratnya diganti, diperbaiki, disesuaikan dengan undang-undang Pemda dimaksud, seperti Undang-Undang Nomor 23 2014. Jadi ketika ada undang-undang yang sebelumnya, ya Undang-Undang Pemda itu 2014 ya, yang terakhir itu. Kalau ada undang-undang sebelumnya yang memang ini dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Pemda, harusnya peraturan-peraturan itu harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Pemda, selama memang peraturan-peraturan itu ya yang diatur oleh kementerian-kementerian lain, oleh bidang-bidang lainnya, ya mengatur terkait dengan menyentuh Pemda intinya. Ya, kalau tidak menyentuh Pemda mah ya tidak usah ya, jalan-jalan saja. Ini mah kalau misalkan memang menyentuh Pemda gitu kan, akan berhubungan dengan perangkat-perangkat daerah di provinsi, di kabupaten kota, seperti itu ya. Jadi itu tadi tujuannya apa? Untuk sinkron, untuk sinkronisasi, ya, untuk menyinkronkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan daerah, dengan komandonya itu adalah Menteri Dalam Negeri untuk ke tingkat Pemda. Jadi ya yang jelas ya pasti bisa dikatakan positif Pak Rifai ya gitu kan, karena tujuannya itu tadi kan untuk sinkronisasi, jangan sampai ada Pemda dibuat bingung antara kebijakan yang dikeluarkan oleh ini dan oleh itu, oleh kementerian ini dan oleh kementerian itu. Seperti itu Pak Rifai. Jadi perspektifnya positif negatif jelas, tujuannya itu untuk positif. Yang intinya apa? Intinya apa? Jangan sampai ada kementerian lain yang merasa paling inti, yang merasa paling besar anggarannya. Contoh misalkan Kementerian Pendidikan. Saya ini di APBN itu sudah diamanatkan 20% ya dari APBN itu akan ini, ataupun Kementerian Kesehatan misalkan yang sekarang misalkan anggaran itu mungkin sedang tercurahkan semuanya ke urusan kesehatan misalkan ya, seperti itu dan lain sebagainya, ataupun misalkan program prioritas Presiden lebih kebanyakan sekarang itu pembangunan infrastruktur ya, mungkin Kementerian PU itu anggarannya itu wah bertriliun-triliun ya, besar sekali seperti itu. Nah, kadang suka ada yang kementerian itu merasa, apalagi Kementerian Keuangan merasa yang punya uang gitu kan, yang punya uangnya ada di dia gitu kan, jadi merasa paling. Nah itu akhirnya itu tadi, karena ego sektoral itu antar kementerian, akhirnya merasa enggan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi adalah kata yang sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Itu yang terasa oleh kita semua. Jangankan setingkat sektoral, ini di satu dinas saja antar bidang A dengan bidang B kadang suka miskomunikasi. Karena apa? Karena tidak berkoordinasi. Nah, itu karena apa? Kenapa bisa ego sektoral terus sih penyelenggara pemerintah itu? Karena sifat kita orang Indonesia ini ya, yang notabene terdiri dari berbagai agama, suku, ras, antar golongan. Dari pengaruh itulah akhirnya terbawa juga ke lingkungan kerja. Jadi ketika lingkungan kerja ke Pemda misalkan, wah kalau orang-orang yang kerja di badan perencanaan itu adalah orang-orang yang parlente misalkan seperti itu. Padahal tidak. Orang-orang yang bekerja di lingkungan di mana itu, atau misalkan misalkan Pak Rifai aja, seorang guru kan, Pak Rifai kan ya, seorang guru kalau mau misalkan datang ke dinas pendidikan itu wah merasa takut sekali misalkan, karena orang-orangnya itu gitu, parlente semua misalkan seperti itu ya. Ataupun yang nakes misalkan, yang kerja di puskesmas, apalagi puskesmasnya itu yang pelosok misalkan, mau datang ke dinas itu merasa takut seperti itu ya, karena merasanya itu tadi orang-orang yang di pusat itu ya merasa kedudukannya itu lebih tinggi, padahal tidak kan, semuanya itu ya, semuanya menjalankan tugas sesuai dengan tusinya masing-masing. Itulah ego sektoral itu lah, karena yang tadi terpengaruhi di lingkungannya terkait dengan ego suku, agama, ras, antar golongan, terbawalah ke dunia kerja. Akhirnya masukinnya lagi lah ego sektoral itu, ego sektoral antar dinas di perangkat daerah. Sama juga di pemerintah pusat pun terjadi seperti itu. Apalagi di pemerintah pusat yang notabene mungkin PNS-nya itu ya, pegawai-pegawainya itu terdiri dari berbagai
suku agama. Kalau di Pemda mah di kabupaten kota mungkin lebih homogen mungkin ya, lebih homogen. Orang misalkan di Kediri ya orang Kediri semua rata-rata, orang Jawa semua rata-rata seperti itu. Kalau di tingkat Jakarta di pusat itu dari mulai orang Batak, Idamanan, orang Makassar, semuanya di sana bergabung di sana ya. Akhirnya itu terbawalah akhirnya menjadi ego-ego kementerian, merasa kementeriannya paling besar anggarannya, paling penting, paling prioritas di bawah presiden, yang akhirnya tanpa enggan untuk melakukan sinkronisasi ya. Ketika melakukan kebijakan pun akhirnya tidak sinkron ya, akhirnya bingung Pemda antara apa yang dikeluarkan oleh kementerian ini dan kementerian itu, akhirnya mandek lah di Pemda itu sendiri. Jadi tapi sekarang ini sudah mulailah saya melihatnya itu Pak Presiden, Pak Jokowi itu antar kementerian berupa juga misalkan penyederhanaan kementerian itu dalam rangka untuk menyederhanakan, mensinkronkan kembali urusan-urusan pemerintahan seperti itu. Seperti itu Pak Rifai mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik ya, mungkin ada lagi yang lain. Oke, ya silakan. Saya akan buka break. Baik, mungkin Pak Setio, mungkin tidak ada lagi mungkin para peserta. Kita break dulu mungkin Isoma. Oh ya, baik, terima kasih Pak Lutfi. Kegiatan kita break, nanti kita kembali lagi pukul 13 ya, untuk materi yang kedua, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu, nanti kita bergabung kembali ya. Nah, sekarang kita bisa live lagi, nanti kita bisa join lagi di link yang sama. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.